Shalom, halo adik-adik, teman-teman remaja pemuda, bapak ibu, oma opa, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Citraland, serta semua yang saat ini bersekutu bersama secara daring. Saat ini kita bersama-sama mengikuti ibadah intergenerasi. Pelayan firman Tuhan oleh Pendeta Firmanda Tri Permana dari GKI Sepanjang dan pelayan liturgi oleh Penatua Christina Abraham. Dengan tema, jangan menyerah meski tak mudah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Bersama-sama kita memasuki ibadah intergenerasi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, Fanny Crosby menulis lagu Pass Me Not, O Gentle Savior setelah ia melayani di penjara. Oleh Yamuger diterjemahkan, mampirlah dengar doaku. Perasaan tak layak dan butuh kasih karunia itulah yang membuat hidup kita lebih bermakna dan berdampak luas. Bukankah kita juga sering merasa tidak layak, keadaan yang semakin hari semakin sulit, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri.
Jemaat terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat diberi kesempatan berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, seringkali kami merasa sendirian, bahkan mungkin putus asa dengan masalah yang kami hadapi. Keadaan ini yang membuat kami berpikir sendiri dan mencari jalan keluar dengan mengandalkan kemampuan kami. Padahal Engkau tidak pernah jauh dari kami, tetapi kami mengabaikan kasih setiamu di hidup kami. Kami memohon ampun akan keegoisan kami. Tahirkan hati kami sehingga kami terus melekat dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Kolose 1 ayat 13 hingga 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Jalan hidupmu telah putus harapan dengan semua kekuatanmu.
Tiba saatnya pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita memohon pertolongannya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur atas segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini dalam peribadahan ini, Engkau hendak bersabda kepada setiap kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah setiap kami dimanapun kami berada. Biarkanlah Engkau yang menguasai kami, sehingga firman Allah itu boleh benar-benar hidup dan boleh kami hidupi di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pada minggu ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Markus, pada pasalnya yang ke-5, ayat 21 hingga ayat yang ke-43. Markus 5 ayat 21 hingga ayat yang ke-43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanyalah ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun.
Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan tekun dan setia membaca firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Iya, bagaimana kabarnya? Iya ya. Memang saya masih belum bisa mendengar langsung begitu ya, karena memang kita masih beribadah dari rumah masing-masing atau dimanapun kita berada, entah sendiri atau bersama dengan keluarga. Akan tetapi saya berharap kita semua ada dalam kondisi yang baik, kondisi yang penuh bersukacita karena kita akan bersama-sama mendengarkan firman yang akan menguatkan laku hidup kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diberi tema, jangan menyerah meski tak mudah. Gitu ya. Jangan menyerah seperti judul lagu, seperti tema-tema motivasi begitu ya. Akan tetapi pada saat ini kita akan belajar dari bagaimana Yesus yang meneruskan perjalanan pelayanannya di dalam kehidupannya pada saat itu. Ketika kita belajar tentang Yesus yang terus berjalan, yang terus melayani, kita mendapati dia terus senantiasa melakukan mukjizat ataupun memberikan pengajaran yang senantiasa memberikan perubahan-perubahan hidup. Dan biarkanlah pada saat ini pun kita boleh merasakan perubahan itu di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat ini kita membaca teks dari Markus 5 yang bercerita tentang Yesus yang akan melakukan penyembuhan kepada dua orang gitu ya. Yang pertama adalah anak Yairus, seperti hal yang telah kita baca dan tentunya ini teks yang sudah sangat kita kenal akrab. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang sakit pendarahan yang lamanya itu 12 tahun. Tidak dijelaskan apakah terus-menerus ataupun periodik atau bagaimana. Tapi penderitaannya cukup lama, belasan tahun dan tentunya sangat menyiksa. Ada angka yang menarik di sini, ada kemiripan dari dua kasus ini. Yakni anak Yairus ini yang sedang sakit dan hampir mati dan orang sudah mengatakan bahwa dia mati usianya 12 tahun. Hidup, mungkin tumbuh sebagai anak yang ceria, lalu kemudian sakit kritis dan hampir mati, bahkan dikatakan sudah mati 12 tahun. Lalu kemudian perempuan yang mengalami pendarahan juga 12 tahun. Tapi kita akan melihat lebih dalam bagaimana proses penyembuhan Kristus, bagaimana proses penyembuhan yang dilakukan dalam perjuangan yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan melihat bagaimana ayah dari seorang perempuan yang sedang sakit ini, bagaimana seorang Yairus yang dia adalah seorang kepala rumah ibadat, dia orang yang sangat terpandang, dia orang yang sangat terhormat, secara status sosial tentu sangat tinggi begitu ya, karena pada zaman dulu orang yang beragama ataupun yang memiliki jabatan dalam kehidupan beragama itu orang yang sangat-sangat dihormati. Tetapi dijelaskan dalam teks begitu sangat gamblang bahwa dia bersujud begitu saja dan kemudian meminta pertolongan kepada Yesus untuk boleh menolong anaknya. Memang tidak dijelaskan dia menangis atau tidak, tapi coba kita bayangkan gitu ya. Orang kekasih kita atau mungkin juga anak atau mungkin siapapun orang yang sangat kita cintai. Bahkan kita tahu ya kalau ada cerita tentang ayah dan anak perempuannya itu kan keinginan memproteksi, menjaganya itu kan sangat kuat. Sehingga dalam teks ini memang tidak dijelaskan secara naratif, tapi kita bisa berimaji bahwa Yairus itu sangat ketakutan dan dia dilanda masalah yang begitu kritis dalam hidupnya. Bahkan kalau mungkin kita membayangkan, kalau yang sakit adalah dia sendiri, mungkin dia tidak akan setakut dan sepanik itu.
Tapi karena ini adalah putrinya, ini adalah anaknya yang berusia 12 tahun. Ada sebuah perjuangan untuk boleh mengupayakan yang terbaik, yang pastinya dia sudah mencoba ke sana dan ke sini, alternatif yang sudah dicoba dan dicoba, tapi ternyata nihil. Bahkan gitu ya, perjuangannya adalah ketika dia ingin diprioritaskan, anaknya ini sedang kritis, Yesus berjalan kemudian dicegat istilahnya ya, untuk lebih dulu menangani perempuan pendarahan, dia tidak protes. Bayangkan kalau kita ada di IGD, di gawat darurat begitu, kita sedang mengantar orang terkasih kita, lalu kemudian orang itu orang-orang di UGD, di IGD itu tidak segera menangani, tentu kita akan protes, ini loh, ini dulu loh. Anak saya dulu ini loh, bapak saya dulu. Saudara saya dulu kok belum ditangani. Tentu kita akan mencari prioritas bahwa ini yang harus didulukan, tapi Yairus tidak. Kemudian bersambung pada yang cerita yang kedua tentang perempuan yang sakit pendarahan. Saya saja membayangkan gitu ya, kadang seorang perempuan, tidak semuanya gitu ya. Perempuan kalau sedang masanya begitu ya, memasuki masa-masa datang bulan begitu, itu moodnya berubah bisa sangat drastis sekali, yang tadinya sangat good mood, sangat fine, lalu kemudian berubah menjadi BM gitu, menjadi sangat bad mood dan ditanya apa-apa mau makan apa, terserah. Ya itu menu andalan perempuan ketika sedang bad mood. Beberapa orang ini saya bercerita termasuk istri saya gitu ya. Kalau pas begitu mau makan apa terserah gitu. Mie ayam aja, nggak mau bakso. Setelah mau diajak tempat bakso kayaknya mie ayam lebih enak, ya sudah kita mie ayam saja. Bayangkan sakit pendarahan selama 12 tahun. Bukan hanya moodnya, tapi juga badannya pasti sakit-sakit gitu ya. Sebagaimana pengetahuan sederhana saya sebagai seorang suami gitu. Akan tetapi lebih dari itu, tertera di dalam Imamat pasal yang ke-15, ayat yang ke-19 sampai 20. Dikatakan demikian, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Jadi konsep kekudusan yang ada dalam Imamat tentang seorang perempuan yang sedang masuk dalam masa periode datang bulan gitu, dikatakan najis dan tidak bisa berdoa, bahkan tidak boleh bersembayang, dan yang lebih ekstrim tidak boleh bersentuhan karena apapun yang disentuhnya itu najis. Berarti bisa dikatakan semua orang selama 12 tahun tidak mau bersentuhan dengan perempuan itu. Sudah sakitnya secara fisik, sakitnya ya moodnya berantakan, semua harta bendanya habis untuk berobat ke sana kemari dan nihil juga, alfa juga. Lalu kemudian dia secara sosial dianggap tidak layak bersentuhan dengan siapapun, bahkan barang apapun yang disentuhnya menjadi najis. Tetapi diceritakan dalam teks ketika dia sudah mendengar cerita-cerita tentang siapa Yesus, dan dia tahu Yesus akan lewat di daerahnya, dia menerobos saja. Bayangkan, memang diceritakan secara naratif, ya sudah dia menerobos kerumunan saja. Tetapi bayangkan dia harus mendapatkan tatapan yang sangat sinis dari orang-orang, atau mungkin merasa jijik-jijik bagaimana begitu ya. Tapi dia fight di sana, dia berjuang di sana. Dari dua cerita ini, Yairus yang perjuangkan anaknya dan juga perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Mereka mengalami krisis, oh jelas. Krisis yang sangat-sangat krisis. Mungkin ketika kita mendengar atau membacanya ya hanya sekedar melihat sebuah cerita. Tapi kalau mungkin kita pernah mengalaminya atau mungkin sedang mengalaminya. Keluarga kita sakit atau mungkin diri kita sendiri, keluarga kita jatuh, orang tua kehilangan pekerjaan atau mungkin kita yang kehilangan pekerjaan,
situasi pandemi gitu ya. Memang penderitaannya tidak secara harafiah sama, akan tetapi mungkin rasa paniknya, rasa takutnya, cemasnya, deritanya itu mungkin punya kemiripan di beberapa sisi. Namun bagaimana kita belajar dari mereka, bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka tidak menyerah dalam kondisi yang tidak mudah. Mungkin ada yang berkata, wah Pak, masalah di keluarga kami itu Pak, itu sudah belasan tahun dan gak selesai-selesai Pak. Masalah di keluarga kami itu bahkan sudah puluhan tahun Pak. Dan saya gak tahu harus bagaimana lagi. Atau yang berkata, wah Pak, masalah saya ini mungkin sudah gak ada obatnya. Udah gak ada solusinya. Saya udah gak tahu harus berkata apa, harus mengambil jalan apa. Memang ketika kita melihat dalam setiap kehidupan kita orang yang gak jauh-jauh amat dari masalah gitu ya. Karena saya tidak pernah setuju dengan kalimat, sudahlah jadi orang gak usah cari-cari masalah, karena memang tanpa dicari masalah itu sudah ada. Dan tentunya ketika kita melihat hal-hal yang ada dalam masalah dan derita kita, akan banyak pembenaran, akan banyak alasan dan argumen untuk membuat kita sudah saya give up, saya nyerah, saya nggak akan maju lagi. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yairus tahu bahwa anaknya hampir mati. Gitu. Bahkan orang mengatakan, ngapain kamu menyusahin guru? Anakmu lu sudah mati. Gitu. Mbok sudah. Gitu. Seakan-akan banyak yang berkata seperti itu pun dalam bahasa yang lain. Udahlah ngapain diperjuangkan, toh ya hasilnya sama aja. Atau seorang perempuan yang sudah kehabisan uang, mungkin kehabisan apapun, tapi dia punya pengharapan yang sama, yakni ketika dia berhasil menyentuh jubah, Yesus, aku akan sembuh. Ada sebuah perjuangan, ada sebuah daya juang yang tidak menyerah, meskipun tidak mudah. Saya jadi teringat akan fenomena beberapa waktu yang lalu, mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu, saya lupa. Artis idola saya sejak kecil gitu ya. Jangan dibayangkan artis idola saya, artis Amerika atau artis ibu kota. Tidak, artis idola saya adalah Didi Kempot ya, sampai sekarang sih, almarhum gitu. Dia orang yang sangat konsisten menulis lagu meskipun ya kadang sangat terkenal, kadang tidak terkenal, ya begitulah. Tapi kemudian di akhir hidupnya cukup pada puncak popularitas begitu. Fans klubnya gitu ya, fans klub militannya itu namanya Sobat Ambyar. Tentu kita sudah tahu gitu ya. Beberapa waktu yang lalu bahkan di Netflix pun ada filmnya gitu ya. Sudah dipasang dan siap di setel kapan saja, Sobat Ambyar gitu. Orang-orang yang mengaku hidupnya ambyar. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka lebih baik bernyanyi, lebih baik diam sejenak, lalu kemudian punya power lagi, punya kekuatan lagi untuk kembali maju. Itu termaktub gitu ya, seperti sebuah teori atau sebuah catatan sejarah. Didi Kempot ini yang disebut Lord Didi oleh para penggemarnya gitu ya. Dia pernah berkata begini, loro ati mending dijogeti. Ya ini aneh Bapak. Sekali lagi loro ati mending dijogeti. Ini kesannya ini seperti guyon, seperti bercandaan atau hanya seperti sebuah kelakar. Tapi kalau kita perhatikan bahwa ada sebuah ajakan, ketika kita sakit hati, mending joget saja gitu. Mending ya dibuat asik aja, kemudian nanti akan punya keberanian, punya semangat lagi untuk berjuang. Bukankah ini spiritualitas untuk tidak menyerah dalam keadaan-keadaan hidup? Bahkan kita tahu ya, elang, raja wali ataupun burung-burung yang akhirnya gaya terbangnya itu diadopsi menjadi pesawat-pesawat tempur, itu bisa terbang dengan begitu luar biasa bukan hanya karena kekuatan sayapnya saja, tapi justru karena ada angin yang besar yang menerpa mereka. Kalau mungkin anak Yairus ini tidak sakit keras, mungkin dia tidak akan sampai bisa bersujud di depan Yesus, karena dia seorang yang sangat terhormat. Kalau mungkin si perempuan yang sakit pendarahan ini sudah bisa berobat ataupun mengandalkan yang lain, dia tidak akan bisa akhirnya tersungkur di depan kaki Yesus.
Tapi justru karena adanya masalah, karena badai yang menghampiri hidup mereka, mereka bisa bersujud dan memuliakan Yesus. Kita punya kesempatan yang sama. Kita punya kita punya modal yang sama kalau boleh saya katakan. Modal kita itu sama, entah Yairus, entah perempuan yang sakit 12 tahun, ataupun Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita punya chance yang sama. Nah, itu kan teori Bapak aja, enggak. Ini dikatakan bahkan oleh Yesus sendiri. Ketika Yesus berkata kepada Yairus, ketika ada orang yang mengatakan, wes talah, anakmu itu wes mati. Gak usah nyusah no guru gitu. Tapi Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Sekali lagi, jangan takut, percaya saja. Kemudian yang kedua, ketika Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari dirinya, kemudian si perempuan itu kemudian tersungkur dan memberitahu segala sesuatu. Apa yang Yesus katakan? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Jangan takut, percaya saja, imanmu telah menyelamatkan. Modal kita itu cuma iman percaya kita. Modal kita itu cuma iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sama. Mungkin penderitaan kita beda-beda. Nggak usah dibeda-bedakan. Nggak ada yang bisa ngomong atau berhak ngomong bahwa kamu itu belum jadi saya. Kalau kamu jadi saya, kamu nggak kuat, ya sama aja. Kalau kita jadi orang lain, kita nggak kuat gitu. Mungkin masalah kita memang beda-beda. Kerumitannya beda-beda. Finansial, relasi, kesehatan, dan yang lain-lain. Tapi modalnya sama. Bagaimana kita beriman kepada Kristus. Dan kita tahu, seperti yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17 bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau memang kita punya iman kepada Kristus, sudah pasti iman itu terwujud dalam laku kita. Kalau Yairus itu akhirnya melakukan sesuatu yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang kepala rumah ibadat yang terhormat, dia sujud di depan Yesus. Kalau si perempuan yang sakit itu tidak punya iman, dia tidak akan berani menerobos kerumunan yang menganggapnya najis dan jijik. Kalau kita tidak punya iman, kita tidak akan mampu memperjuangkan kehidupan kita yang tidak mudah ini. Tapi kalau modal kita iman percaya kepada Kristus, kita akan berani melakukan dan tidak menyerah. Tidak menyerah, jangan menyerah meski tidak mudah. Tetaplah tegar meskipun ambiar. Tetaplah berjuang. Karena memang itulah yang diinginkan oleh Kristus ketika kita beriman kepadanya. Memang hidup kita banyak ratapan. Seperti yang tertulis begitu ya dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Kira-kira potongannya begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Biarkanlah itu boleh menjadi sebuah refleksi, sebuah penguatan, bahkan sebuah teguran untuk setiap kita yang mengaku percaya dan beriman kepada Kristus. Dan biarkanlah kita menjadi pribadi yang tegar, pribadi yang tidak mudah menyerah, meskipun di masa yang tidak mudah. Selamat berjuang, selamat merasakan cinta kasih Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah bersama-sama kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allahku, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, jikalau Engkau tak membersamai kami dalam kehidupan, kami tak mampu berbuat apa-apa. Termasuk ketika Engkau boleh berfirman kepada setiap kami, untuk kami terus memiliki iman yang terwujud dalam daya juang kami hari demi hari. Iman yang memang mengaku tentang kerapuhan dalam identitas keseharian kami. Iman yang mengakui dan merangkul segala kelemahan dan keterbatasan kami. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan, iman itu juga yang akan senantiasa menguatkan kami. Membuat kami berdaya juang karena Engkaulah yang menganugerahkan segala sesuatu kepada kami. Hanya kepada nama-Mu sajalah ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami beriman, kami percaya, kami menggantungkan seluruh kehidupan kami. Ajar kami setia mengikut Engkau ya Tuhan. Ajar kami senantiasa takut akan Engkau. Ajar kami senantiasa seturut dengan kehendak yang Engkau miliki dalam setiap kehidupan kami. Baik kami sebagai sebuah persekutuan di gereja ini GKI Citraland, ataupun sebagai keluarga-keluarga, ataupun di dalam kami menjalani kehidupan secara personal, pribadi demi pribadi ya Tuhan. Ajar kami senantiasa menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Meski di tengah pandemi ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa melakukan yang terbaik, terus senantiasa setia meskipun tahapan demi tahapan itu berjalan seakan-akan tidak cepat dan tidak bergegas. Akan tetapi itu semua adalah buah dari cara beriman kami kepada-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan sebagai sebuah persekutuan ini senantiasa berwujud dalam tindakan kami untuk menjaga, memelihara, merawat satu dengan yang lain. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk ibadah persekutuan tengah minggu, Kamis 1 Juli 2021 mendatang. Biarkanlah segala sesuatunya boleh terjadi dengan baik. Kami boleh mengikutinya juga dengan baik. Kami boleh berjumpa, kami boleh melepas rindu, kami boleh bertukar pikiran, bertukar cerita di dalam peribadahan. Pun ya Tuhan, di dalam kegiatan peribadahan minggu, baik yang dilaksanakan rekaman ataupun live streaming ataupun yang mungkin suatu ketika nanti kami akan berjumpa dalam ibadah partisipatif meskipun dalam kondisi yang terbatas. Apapun ya Tuhan, rencana, wacana, segala apapun yang kami pikirkan, biarkanlah kami menyerahkannya hanya kepada kehendak-Mu saja ya Tuhan kami Yesus Kristus. Pun kami mengingat saudara-saudara kami yang berjuang sampai detik ini. Kami yang berjuang dengan segala sakit penyakit, entah kami yang menderita, ataupun kami yang sedang di dalam masa mendampingi, entah itu anak, suami, istri, orang tua, opa, oma, saudara kami yang lain, teman kami. Ajar kami ya Tuhan, bermodalkan iman kepada-Mu, terwujud di dalam segala daya juang kami yang berjuang secara mandiri, ataupun kami yang menemani dengan setia, biarlah iman kami kepada-Mu itulah ya Tuhan, yang Kau lihat sebagai daya juang kami, sebagai apapun bentuk perjuangan kami untuk tidak menyerah di dalam kehidupan ini ya Tuhan.
Kami yang berjuang di dalam banyak hal, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pergumulan finansial keluarga kami, di dalam pergumulan kami untuk menantikan datangnya orang yang telah Tuhan sediakan untuk menjadi rekan kami, kekasih hati kami, ataupun yang sedang menunggu hadirnya momongan. Ya Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang tak mampu kami jawab. Banyak hal yang harus kami akui itu sebagai sebuah misteri yang terselubung di dalam kehidupan kami. Tetapi dengan hal yang sama, dengan modal yang sama yakni iman percaya kepadamu ya Tuhan, ajar kami senantiasa percaya apa yang telah Kau sediakan bagi kami, tak pernah terlambat dan senantiasa menjadi sesuatu yang paling kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Untuk itulah ya Tuhan, kami dalam segala pergumulan kami di dalam segala doa, ratap, dan harapan kami, inilah ya Tuhan kami membungkus syafaat ini dan kami menghaturkannya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih,
Inilah persembahan kami. Kami mengucap syukur karena berkat-Mu di dalam hidup kami. Kiranya kami pun bisa menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.